Samuel tidak pernah pelit. Kalau ada orang butuh uang, dia bantu. Kalau ada keluarga kesulitan, dia kirim. Kalau ada teman pinjam, hampir tidak pernah ditolak. Masalahnya bukan di situ. Masalahnya, hidup Samuel justru semakin hancur. Usahanya masih jalan. Toko material bangunannya tetap buka. Pembeli tetap ada. Tapi anehnya, uangnya tidak pernah tinggal. Setiap kali ada pemasukan, selalu ada yang menguras. Piutang tidak kembali. Barang hilang. Pengeluaran mendadak. Dan yang paling sering, orang yang ia tolong menghilang begitu saja. Samuel mulai lelah. Tapi setiap kali ia ingin berhenti membantu, muncul perasaan bersalah yang aneh. Bukan sekadar tidak enak, tapi seperti tekanan dari dalam. Seolah ada suara yang berkata, "Kalau kamu tidak memberi, kamu bukan orang baik." Perasaan itu tidak pernah hilang. Sampai suatu malam, istrinya berkata dengan serius, "Mas, ini tidak sehat." Samuel diam. Istrinya melanjutkan, "Kita suka menolong orang, itu benar. Tapi kenapa hidup kita seperti terus dikuras?" Pertanyaan itu tidak bisa dijawab. Karena dalam hatinya, Samuel juga merasakan hal yang sama. Malam itu, Samuel duduk sendirian di ruang tamu. Lampu redup, rumah sunyi. Ia tidak berdoa seperti biasanya. Tidak ada kata-kata panjang. Ia hanya berkata jujur, "Tuhan, ada yang tidak beres. Aku memberi, tapi kenapa hidupku seperti ini? Aku capek, Tuhan." Lalu ia diam dan mulai berdoa. Di dunia yang terlihat, tidak ada yang berubah. Namun di dunia roh, sesuatu mulai tersingkap. Selama ini Samuel tidak sadar bahwa tidak semua yang terlihat baik berasal dari Tuhan. Di alam roh terlihat sebuah pola dalam hidupnya. Setiap kali ia ingin berkata tidak, selalu muncul dorongan yang kuat. Bukan kasar, justru lembut. Seolah benar, seolah rohani, namun menekan. Seolah berkata, "Kalau kamu mengasihi, kamu harus memberi. Kalau kamu menolak, kamu egois." Dan Samuel mempercayai itu selama bertahun-tahun. Namun di balik dorongan itu, ada sesuatu yang tersembunyi. Sebuah ikatan yang terus mendorong tanpa henti. Dorongan untuk memberi tanpa batas. Dorongan untuk berkorban tanpa hikmat. Dorongan yang tidak pernah memberi ruang untuk berhenti. Seolah kebaikannya sedang dipakai. Dan yang paling berbahaya, semuanya terlihat seperti kebaikan. Namun malam itu berbeda. Ketika Samuel berdoa dengan jujur, sebuah cahaya muncul. Tenang, namun penuh kuasa. Cahaya itu tidak memaksa, tapi menyatakan kebenaran. Dan untuk pertama kalinya, Samuel melihat dirinya dengan jelas. Ia sadar, selama ini ia memberi bukan hanya karena kasih, tapi juga karena tekanan, karena takut merasa bersalah, karena tidak berani berkata cukup. Disitulah peperangan itu terjadi. Di alam roh, ikatan itu mulai melawan. Rasa bersalah tiba-tiba meningkat. Pikirannya jadi kacau. Ada dorongan untuk berhenti berdoa. Seolah sesuatu tidak ingin kebenaran itu terbuka. Namun Samuel tetap diam. Air matanya jatuh. Dan ia berkata, "Tuhan, kalau ini bukan darimu, lepaskan aku." Di saat itu, cahaya itu semakin kuat. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan otoritas. Dan satu persatu, ikatan yang tidak terlihat itu mulai patah. Rasa bersalah yang tidak wajar, hancur. Dorongan yang memaksa, hilang. Tekanan yang mengikat, dilepaskan. Di alam roh, yang tersisa hanyalah damai. Samuel menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia merasa bebas. Bukan bebas dari memberi, tapi bebas dari paksaan yang tidak berasal dari Tuhan. Hari-hari berikutnya, hidupnya mulai berubah.
Ia tetap menolong, tapi sekarang berbeda. Ia tidak lagi memberi karena tekanan. Ia mulai berkata, "Aku bantu sebisaku." Bukan lebih dari itu. Dan anehnya, sejak itu keuangannya mulai stabil. Tidak ada lagi kebocoran aneh. Tidak ada lagi tekanan yang tidak jelas. Usahanya kembali sehat. Suatu malam Samuel berkata pada istrinya, "Aku baru mengerti sesuatu." Istrinya menatapnya. Samuel melanjutkan, "Memberi itu benar, tapi tanpa hikmat bisa menghancurkan hidup kita." Ia lalu membuka Alkitab dan membaca Amsal 4 ayat 23. "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Samuel menutup Alkitab itu. Ia tahu sekarang, hidup orang percaya bukan hanya tentang melakukan yang baik, tapi juga tentang menjaga hati dan hidupnya di hadapan Tuhan. Dan sejak hari itu, Samuel tetap menjadi orang yang suka memberi. Namun sekarang, ia memberi dengan hikmat, bukan tekanan. Kalau kamu pernah merasa hidup seperti terus terkuras tanpa alasan, tulis di komentar, "Tuhan, ajari aku memberi dengan hikmat